bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Vera Ironita Kristiani Sihombing, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality dengan NIDN 0119129502. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen melalui pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi semester genap yang diberikan kepada mahasiswa PGSD dengan bobot 4 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 kali kegiatan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep dasar, landasan filosofis, tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Mahasiswa akan memahami hakikat pembelajaran keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara terpadu, serta mampu mengembangkan strategi, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di tingkat sekolah dasar. Fokus utama juga mencakup analisis kurikulum, penyusunan perencanaan pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar, serta penilaian hasil belajar bahasa Indonesia. Mata kuliah ini mendukung pengembangan kompetensi pedagogik calon guru di sekolah dasar agar mampu mengelola pembelajaran bahasa Indonesia secara efektif, kreatif, dan kontekstual sesuai dengan kurikulum merdeka. Seluruh proses pembelajaran dirancang mengacu pada outcome-based education yang berorientasi pada pencapaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Rancangan tersebut dituangkan dalam rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh Kaprodi atau Ketua Program Studi dan gugus penjamin mutu. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan adalah: yang pertama, memahami konsep pembelajaran bahasa Indonesia terpadu di sekolah dasar. Yang kedua, memahami konsep telah kurikulum dan buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, memahami berbagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Yang keempat, memahami konsep penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, memahami konsep model pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar. Saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment yang terintegrasi dalam pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pada aspek delivery, saya menyampaikan rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan bahan ajar, modul, video pembelajaran, serta sumber belajar digital melalui Learning Management System Universitas Quality atau yang biasa disebut Q-Learning. Pada aspek asesmen, saya menerapkan asesmen secara berkelanjutan melalui penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Penilaian terdiri atas kehadiran sebesar 5%, tugas atau rencana tugas mahasiswa atau RTM sebesar 50%, yang mencakup tugas individu, tugas kelompok, persentase, proyek, dan aktivitas diskusi. Selanjutnya, ujian tengah semester atau UTS memiliki bobot 15%, sedangkan ujian akhir semester atau UAS memiliki bobot 20%. Selain itu, saya juga melakukan penilaian terhadap moral dan etika mahasiswa sebesar 10%, yang meliputi aspek kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran akademik, kerjasama, serta sikap selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan sistem penilaian tersebut, capaian pembelajaran mahasiswa dapat diukur secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah case study dan project based learning. Melalui kedua model ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga menganalisis permasalahan nyata di sekolah dasar. Kemudian, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan dan mempresentasikan media pembelajaran sebagai solusi yang efektif dan inovatif.
Demikianlah pemaparan singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dengan materi Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan, terima kasih, salam sejahtera. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya semuanya ya? Sehat, Bu. Nah, hari ini kita memasuki pertemuan ke-12. Jadi sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Seperti biasanya, doa dipimpin oleh Komting. Komting, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Di sini saya akan membawakan agama Kristen. Agama yang lain menyesuaikan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sementara kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar dapat mengerti apa yang diajarkan oleh kami. Inando kami di Kristus Tuhan pengantar kami. Amin. Baik, terima kasih Komting. Nah, hari ini semuanya hadir? Hadir. Hadir ya? Oke, kalau hadir silakan absensi. Seperti biasanya di Q-Learning, buka handphonenya. Saya kasih waktunya 1 menit ya, Nak ya. Oke, sudah di absensi semuanya? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan memasuki materi tentang media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang telaah kurikulum dan buku materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia ya. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi minggu lalu? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, berarti sudah paham ya semuanya ya? Sudah, ya. Bu. Kurikulum sekarang yang kita gunakan apa? Kurikulum? Merdeka. Merdeka. Oke, nah kita akan masuk ke dalam pertemuan ke-12 yaitu tentang media pembelajaran bahasa dan sastra bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini setelah kalian atau Anda semuanya yang mengikuti perkuliahan pada hari ini, mahasiswa itu mampu apa? Mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan jenis media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua itu adalah mampu mengidentifikasi media pembelajaran bahasa lisan, tulis, dan sastra. Dan yang terakhir adalah menentukan media yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ada gambar nih, ada 4. Bisa dilihat semuanya ya? Oke, itu ada gambar 4. Yang pertama yang di sebelah sana ya, di atas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari gambar keempat ini, gambar pertama itu kira-kira ngapain ya? Guru menjelaskan, menceritakan suatu cerita kepada siswa dengan menggunakan boneka tangan. Oke, gambar yang pertama itu adalah guru menjelaskan dengan menggunakan boneka tangan ya. Kalau gambar yang kedua, kira-kira itu gambar apa ya? Big book. Iya, guru menjelaskan dengan menggunakan big book. Nah, gambar yang ketiga, Media Canva ya, media Canva. Dan yang keempat adalah word wall. Nah, dari keempat gambar tersebut, Ibu ada pertanyaan nih. Apakah pembelajaran menjadi menarik ya dengan menggunakan media? Menarik ya. Menarik. Kenapa menarik? Karena media pembelajaran membantu guru mempermudah agar siswa juga lebih mengerti, Bu. Karena kalau pembelajaran terlalu monoton, jadi kan siswa juga tidak ikut dalam pembelajaran. Jadi kalau kita menggunakan media, pembelajaran akan terlihat lebih menarik dan siswa lebih bersemangat. Oke, berarti ada manfaatnya ya ternyata media ini. Nah, kita masuk ke dalam pengertian media. Nah, media pembelajaran kalau dilihat dari beberapa para ahli, yang pertama itu adalah menurut si Gerlach dan Eli, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, yang kedua atau menurut Heini, media merupakan sarana komunikasi antara guru dan peserta didik. Seperti saya menggunakan media ini, inilah cara saya untuk berkomunikasi antara saya dengan kalian semua. Nah, yang ketiga adalah menurut Arsyad. Nah, media adalah alat yang membantu proses pembelajaran. Kalau dilihat sekarang, kurikulum sekarang kurikulum apa? Kurikulum Merdeka, Bu. Iya, kurikulum Merdeka. Nah, kalau dilihat dari kurikulum Merdeka, media itu adalah berfungsi sebagai alat juga ya, alat bantu esensial untuk apa? Untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada siswa. Nah, media itu ternyata dipilih berdasarkan kebutuhan, minat, apalagi gaya belajar.
Nah, gaya belajar misalnya visual, auditory. Gunanya apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran agar secara fleksibel dan menyenangkan. Jika disimpulkan, media itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Ingat ya, kalau media itu bukan tujuan tetapi alat ya, alat untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaannya tentang pengertian media? Paham, Bu. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Oke, baik. Kita masuk ke dalam fungsi media. Ini ada beberapa fungsi media. Yang pertama apa? Mempermudah menyampaikan materi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya media, ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar siswa ataupun seperti kalian gitu ya. Yang ketiga adalah membuat pembelajaran lebih menarik. Contohnya bermain word wall, game edukasi kan, menarik tidak? Menarik ya. Yang keempat, mempermudah pemahaman konsep. Yang kelima, memberikan pengalaman belajar yang Bermakna. yang terakhir apa? Meningkatkan Hasil belajar. Oke, meningkatkan hasil belajar. Ini ada beberapa manfaat media pembelajaran. Menurut kalian bermanfaat nggak buat kalian media pembelajaran? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Begitu juga dengan bagi guru, bagi siswa ada manfaatnya. Kalau bagi guru apa? Pembelajaran lebih efektif. Nah, yang kedua, meningkatkan Kreativitas mengajar. kreativitas mengajar. Nah, guru itu harus kreatif. Ya, kalian kan calon guru ya, guru SD. Berarti kalian harus mempunyai jiwa yang kreatif. Oke, yang ketiga apa? Memudahkan penyampaian materi. Lagi ya, yang terakhir meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau dilihat dari sisi siswanya, ya manfaat media pembelajaran itu apa? Belajar lebih menyenangkan dengan bermain game edukasi kan menyenangkan bagi siswa kan. Lalu apa? Lebih mudah memahami materi. Dan yang ketiga meningkatkan daya ingat. Dan yang terakhir memudahkan memahami konsep. Oke, sampai di sini fungsi dan manfaatnya sudah paham? Paham ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa kriteria pemilihan media. Ya, media itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalian mau buat media pembelajaran itu seperti apa harus sesuai dengan tujuan belajarnya. Misalnya kalian mau membuat media itu untuk membaca. Nah, tujuannya itu adalah membaca gitu. Jadi media apa yang cocok digunakan untuk membaca? Big book tadi, Bu. Big book tadi bisa. Oke, yang lain? Komik, ya benar. Nah, lalu media itu harus sesuai dengan karakteristik siswa. Siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kelas rendah. Sedangkan 4, 5, 6 adalah kelas tinggi. Siswa kelas rendah sama kelas tinggi pasti juga membutuhkan media yang berbeda ya. Tidak sama. Nah, materi pembelajarannya juga apa? Oke, yang keempat adalah kondisi sekolah. Apakah sekolah tersebut memungkinkan kita untuk membuat media? Contohnya, salah satunya ada nggak infocusnya? Yaitu kondisi sekolahnya. Ada nggak masuk listriknya? Seperti itu ya. Yang kelima adalah waktu. Apakah pembuatan media atau media yang diberikan itu efisien dan efektif atau tidak? Lalu biayanya, memakan biaya yang banyak atau tidak? Dan kemampuan guru. Kemampuan guru untuk mengembangkan media pembelajaran agar lebih menarik ya. Ini ada jenis-jenis media pembelajaran bahasa Indonesia. Ada berapa? 4. Kalau dilihat dari visual, contohnya visual apa? Gambar. Iya, ada gambar. Baru? Poster, ada komik. Dan apa? Flashcard ini. Oke. Lalu kalau dilihat dari audio, ada podcast, rekaman cerita. Iya, ada podcast. Lalu rekaman cerita apa lagi? Ada lagu. Bisa loh dijadikan media pembelajaran ya. Ya, oke, media audio visual. Contohnya ada video, ada animasi, dan video film edukasi. Dan yang terakhir adalah media digital. Contohnya Canva, Wordwall, Easy. Nah, di sini saya membuat PPT ini dari Canva ya. Sudah sering berarti kalian menggunakan Canva kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Selanjutnya ini ada gambar.
Kalau dilihat dari gambarnya ini jagalah kebersihan. Jenis media pembelajaran apa ini? Kalau dilihat dari jenisnya, 4 jenis tadi. Visual. Contohnya ini apa nih? Poster. Poster ya. Poster, buanglah sampah pada Tempatnya. tempatnya. Di sini kita diminta untuk apa nih? Jaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Itu sama halnya ya. Kalian juga kalau buang sampah harus pada tempatnya. Sekarang kita masuk ke dalam hakikat pembelajaran bahasa dan sastra di Indonesia. Jika dilihat dari pembelajaran bahasa Indonesia, bertujuan mengembangkan 4 kemampuan atau keterampilan berbahasa. Yang pertama itu keterampilan menyimak. Yang kedua adalah keterampilan Berbicara. Yang ketiga membaca. Dan yang terakhir adalah Menulis. menulis. Oke, menyimak dan berbicara itu termasuk ke dalam bahasa lisan. Oke, sedangkan membaca dan menulis termasuk ke dalam bahasa tulis. Nah, sudah paham di sini yang mana bahasa lisan sama bahasa tulis ya? Nah, sedangkan pembelajaran sastra itu bertujuan untuk mengembangkan apresiasi sastra. Yang kedua adalah Menanamkan karakter. karakter. Yang ketiga Mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir adalah Menumbuhkan kemampuan kemampuan bahasa. Oke. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang media untuk keterampilan menyimak ya. Media untuk keterampilan menyimak itu ada beberapa. Contohnya yang tadi adalah audio cerita. Yang kedua adalah podcast anak. Kalian pernah podcast nggak? Belum pernah ya. Nanti kita akan podcast ya. Next time. Oke, yang kedua adalah dongeng digital. Dongeng apa yang pernah kalian dengar? Dongeng. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Yang lain? Oke, batu belah, batu bertangkup. Yang lain, dongeng apa lagi? Putri salju. Putri salju. Oke, banyak ya. Lalu lagu anak. Dan terakhir adalah video cerita. Aktivitasnya ngapain, Bu? Pertama mendengarkan dongeng, lalu menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali. Oke, sekarang kita masuk ke dalam media untuk keterampilan berbicara. Nah, contohnya apa? Yang pertama adalah boneka tangan. Yang kedua, kartu bergambar. Yang ketiga, video presentasi, role play, dan wayang. Dari kelima media ini, yang mana yang sudah pernah kalian gunakan? Boneka tangan. Presentasi, Bu. Video presentasi. Video presentasi. Oke, udah hampir semua ya. Oke, yang sekarang kita masuk ke dalam media untuk keterampilan membaca. Itu big book, ada buku cerita, komik digital, e-book interaktif, dan flashcard. Nah, dari 5 media ini juga sudah menggunakan yang mana? Atau sudah pernah membuat Buku cerita. buku cerita? Oke, yang mana lagi? Big book. Big book udah pernah ya. Jadi sebenarnya kalian sudah banyak membuat media ya. Dan yang terakhir adalah media untuk keterampilan menulis. Nah, medianya apa aja? Ada Canva, ada Padlet, gambar seri, story mapping, komik, dan PowerPoint. Ini ada gambar nih. Ini gambar apa nih? Orang yang sakit gigi. Ya, ini sakit gigi ya. Kalau dilihat dari medianya ini gambar apa? Gambar seri. Nah, jadi di gambar seri ini buatlah karangan berdasarkan gambar seri berikut. Nah, coba dulu kalian lihat. Yang pertama, yang kedua, 3, 4, 5, 6. Yang pertama dia lagi apa itu? Lagi sakit gigi. Lagi sakit gigi. Nah, yang kedua? Dia dibawa orang tuanya ke dokter untuk dicek giginya. Iya, dia dibawa ke klinik gigi ya, ke dokter gigi dan dicek ini ibunya kali atau kakaknya ya. Mereka lagi menunggu ya, menunggu dokter. Yang ketiga, Dia mau masuk ke ruangan. dia masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, Dia sudah di ruangan. ya dia sudah di dalam ruangan. Yang kelima, Dokter sudah datang dan ingin mencek kondisi giginya. ya dokter datang, dia dicek giginya, apakah giginya berlubang, sakit ataukah dicabut. Dan yang terakhir, Dia sudah selesai periksa dan ingin kembali. ya dia sudah selesai periksa gigi dan dia keluar dari ruangannya ya. Ya. Oke, dari gambar seri ini, ternyata dari gambar ini kalian juga bisa membuat sebuah karangan cerita ya.
Baik. Jika dilihat media pembelajaran sastra Indonesia, materinya itu biasanya apa aja? Ada puisi, Puisi, pantun, dongeng, cerita rakyat, dan drama sederhana. Ya, puisi, pantun, dongeng. Dari kelima materi ini, yang mana yang suka kalian lakukan? Berpuisi, berpantun, Berdongeng. berdongeng. Berdongeng ya. Nah, medianya apa ya? Hampir sama juga medianya ya. Ada video animasi, audio dongeng, pop-up book, wayang, digital storytelling, dan komik ya. Medianya nggak jauh-jauh, hanya klasifikasinya aja. Mana yang jenisnya, mana cocok materinya, seperti itu. Sedangkan media digital NI, ini media digital ya. AI ya, memperluas akses pendidikan sih biasanya yang bantu kalian banget nih untuk mengerjakan tugas-tugas ya. Contohnya apa? Canva, buat PPT dari Canva. Baru Word Wall ya. Lalu Quizizz, sudah pernah main Quizizz? Sudah. Oke. ChatGPT ini yang paling sering nih digunakan mahasiswa. Ya, ChatGPT. Lalu Gemini. Ternyata mempunyai manfaat. Yang pertama manfaatnya adalah menghasilkan ide cerita, membuat gambar, membuat soal, membuat ilustrasi, lalu meningkatkan kreativitas siswa. Iya, misalnya ChatGPT buatlah saya lagi di sini, gitu ya. Ada nggak pelakunya di sini? Ada ya. Oke. Nah, ini tabel pemilihan media. Kalau misalnya ya di dalam sekolah itu siswa itu malu berbicara. Lalu media yang dipilih apa? Media yang cocok yang dipilih itu apa? Yaitu adalah boneka tangan dan role play. Kenapa? Ya, karena meningkatkan rasa percaya diri gitu. Guru, kalian kan calon guru, percaya diri nggak? Percaya diri. Percaya diri ya. Percaya diri ngomong di depan ya. Iya. Ya, oke. Yang kedua adalah sulit menyimak. Kenapa biasanya orang sulit menyimak? Karena pembelajaran terlalu monoton. Monoton. Oke, yang kedua, ada lagi memberikan alasan kenapa? Karena banyak banget materinya, Bu, jadi saya ngantuk gitu. Ya kan? Nah, media yang dapat dipilih apa? Yang pertama adalah podcast, lalu video. Kenapa? Karena menarik perhatian dan melatih fokus. Nah, yang ketiga apa? Siswa sulit menemukan ide menulis. Nah, media yang cocok digunakan apa? Gambar seri. Ya, gambar seri seperti yang tadi. Lalu storyboard. Nah, alasannya kenapa? Karena dapat membantu mengembangkan ide. Nah, yang keempat, siswa kurang tertarik membaca. Kalian suka membaca tidak? Tidak. Nah, kalian harus latihan membaca ya, Nak ya. Harus suka membaca. Contohnya apa? Nah, ini media yang bisa kalian pilih. Big book. Kalau nggak membaca komik digital. Sekarang ada yang suka baca novel nggak? Ada, masih ada yang suka baca novel ya. Nah, alasannya kenapa ya? Karena menarik dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah siswa sulit memahami puisi. Media yang dipilih apa? Musikalisasi puisi. Untuk apa? Untuk membantu memahami makna dan ekspresi. Oke. Baik, di sini ada sebuah kasus, bisa kita lihat ya. Yang pertama itu adalah siswa kelas 4 sulit menulis cerita. Masalahnya itu yang pertama adalah sulit menentukan ide. Yang kedua, kosakata sedikit. Dan yang ketiga adalah kurang percaya diri. Nah, media apa yang cocok digunakan untuk kasus ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya media boneka tangan sama video itu bisa, Bu. Kalau boneka tangan itu agar dia kosakatanya bertambah. Tadi kan permasalahannya kosakatanya sedikit kan, Bu. Terus juga dia kurang percaya diri. Nah, dari boneka tangan itu bisa timbul kepercayaan diri kita gitu, Bu. Nah, untuk di video itu mungkin setelah melihat video dia bisa menambah idenya gitu, Bu. Baik, oke, terima kasih jawabannya. Berarti ada boneka tangan dan video ya. Berarti ada dua media yang cocok digunakan untuk kasus ini ya, kasus sulit menulis cerita. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam diskusi ya. Situasi yang pertama itu adalah guru kelas 2 SD mengajarkan materi menyimak cerita. Nah, selama pembelajaran ternyata sebagian besar siswanya itu
kurang memperhatikan ketika guru hanya membacakan cerita dari buku. Akibatnya apa? Siswa kesulitan menjawab pertanyaan tentang isi cerita. Nah, pertanyaannya adalah, apa permasalahan pembelajaran pada kasus tersebut? Media pembelajaran apa yang paling tepat digunakan? Mengapa media tersebut sesuai dan bagaimana langkah penggunaannya? Ini kalian diskusikan, nanti kalian akan satu-satu ke depan ya, untuk menjawab masalah ini. Bisa ya? Oke, sudah siap didiskusikan? Sudah, Bu. Oke, kalau udah, ada yang mau memberikan jawaban atas keempat pertanyaan ini? Saya, Bu. Oke, silahkan, Selviana. Ke depan, Bu. Ya, boleh ke depan. Nah, jadi di sini kita akan mendiskusikan tentang pertanyaan yang pertama itu, apa permasalahan pembelajaran pada kasus tersebut. Nah, jadi permasalahan pada kasus tersebut adalah di mana guru menjelaskan hanya menggunakan buku dan pembelajaran materi tentang menyimak itu berfokus hanya pada guru. Jadi pembelajaran terlalu monoton dan membuat siswa menjadi kesulitan saat mendengarkan materi tentang menyimak cerita tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua itu tentang media pembelajaran apa yang paling tepat digunakan, yaitu menurut saya media pembelajaran video animasi. Karena video animasi membantu guru untuk menampilkan video dan siswa dapat melihat video dan mendengarkan suara dari video animasi. Nah, yang ketiga itu, mengapa media tersebut sesuai? Menurut saya media tersebut sesuai karena membantu siswa untuk melihat gambar dan mendengarkan suara yang memacu siswa untuk lebih semangat dan mengerti akan hasil pembelajarannya. Nah, bagaimana langkah penggunaannya? Yang pertama itu guru akan menampilkan video, lalu setelah itu guru akan bertanya kepada siswa apakah mereka paham dan menyuruh siswa kembali untuk menceritakan ulang tentang pembelajaran materi menyimak cerita tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Oke, dari diskusi ini sudah paham ya bagaimana atau memilih media yang tepat untuk materi ya. Nah, ini kita sudah sampai kepada kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini tentang media pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu dapat membantu proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, mempermudah pemahaman materi. Nah, yang keempat, harus dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, tidak semua media cocok untuk semua materi. Jadi ketika kalian mau membuat materi apapun itu, sesuaikanlah dengan videonya atau medianya. Kalian mau buat apa, medianya apa, harus sesuai seperti itu ya. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan yang akan dikumpulkan minggu depan, yaitu proyek mahasiswa ya di RTM pada pertemuan ke-12 dikumpulkan minggu depan. Merancang media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Kalian boleh pilih kalian mau apa dari kemampuan bahasa tulis atau lisan, kalian boleh bebas pilih, lalu kalian rancang medianya. Bisa ya? Bisa. Nah, video ini media yang kalian buat itu kalian videokan cara pembuatannya, lalu kalian masukkan ke dalam YouTube, dan link YouTube itulah yang akan kalian kirim ke dalam RTM seperti biasa. Paham ya atas tugasnya ya? Paham. Oke, paham. Oke, berhubung jam pembelajaran kita juga sudah selesai, kita tutup pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silahkan komting ditutup. Sebelum kita mengakhiri acara, mari kita berdoa. Di sini saya akan membawakan doa dan berdoa yang disampaikan. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang memberikan kepada kami pada hari ini. Kami telah selesai masa pembelajaran, semoga kami akan pulang ke rumah masing-masing. Engkau diri kami akan sampai kebenaran sampai dan berjumpa dengan kedua orang tua kami. Dan doa kami diwujudkan di antara kami. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.